Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdullah Trisabani, saya dari kelas 6F. Di sini saya akan sedikit mereview jurnal yang telah dibagikan Ibu dosen, yaitu Ibu Zakiah, di mana saya akan mengambil salah satu jurnal yang berjudul yaitu Pendidikan Tinggi Sunni, apakah bisa liberal. Nah, ini penulis melakukan penelitiannya yaitu di Pakistan, di salah satu universitas yang ada di Pakistan, yaitu Universitas Islamabad, di mana penulis membagikan pengalaman-pengalamannya ketika ia berada di Universitas Islamabad Pakistan itu tadi. Nah, di luar pengalaman-pengalaman yang dibagikan tidak hanya pengalaman pendidikan, melainkan pengalaman di luar pendidikan atau keseharian mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Islamabad. Lanjut saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama yaitu dalam pendidikan Universitas Islamabad, seorang syekh atau guru itu tidak hanya memberikan ilmu, tidak hanya menyampaikan, melainkan seorang guru atau syekh itu memberikan pengertian bagaimana kehidupan kita itu berlangsung. Jadi mahasiswa berlomba-lomba mendekati para dosen atau para guru-gurunya, di mana hal tersebut bertujuan untuk mahasiswa agar mendapatkan pembelajaran tambahan dari dosen-dosen tersebut. Nah, tak luput juga ya seperti yang ada di Indonesia juga, penulis juga mengatakan pengalaman penting dalam Universitas Islamabad bagi mahasiswa yaitu mencari pasangan di mana hal tersebut bisa terjadi ketika mahasiswa bertemu dengan lawan jenisnya di dalam forum atau organisasi-organisasi yang ada di Universitas Islamabad. Di dalam organisasi tersebut mahasiswa juga dibagi dari berbagai wilayah, di mana setiap wilayah yang sama itu akan dibuatkan kelompok di mana wilayah itu disamakan dengan wilayahnya masing-masing. Kalau di UIN itu seperti IMAKE Kebumen, terus KMS Sragen itu. Nah, di situ mahasiswa juga berbincang tentang pengalaman kesehariannya di dalam universitas maupun di luar universitas. Nah, mengapa bisa kok dikatakan mencari pasangan? Nah, di dalam organisasi tersebut para mahasiswa diperintahkan untuk berbagi email. Nah, berbagi email atau saling ijolan email itu biasanya langsung berlanjut kepada hubungan asmara ketika mereka sudah merasakan kecocokan, bahkan juga sampai di dalam hubungan pernikahan. Namun juga tidak sedikit mereka yang sudah menikah namun berakhir dengan perceraian, di mana hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kebudayaan agama. Jadi perbedaan di universitas tersebut sangat ditonjolkan. Makanya itu adalah salah satu masalah dari adanya perceraian tersebut. Namun juga tidak luput juga bahwa hubungan-hubungan asmara yang sampai pernikahan itu juga langgeng. Itu biasanya dilandasi oleh persamaan kebudayaan agama. Jadi itu melanggengkan hubungan mereka. Nah, dalam universitas tersebut juga ada dua organisasi Islam Sunni yang berbeda dalam menganut sunnahnya, yaitu Sunnah Deobandi dan Barelwi, di mana nama organisasi tersebut adalah ATI atau Anjuman Tholabah Islam dan IJT atau Islam Jamiyati Tholabah. Ya, kedua organisasi tersebut sangat menonjolkan perbedaan dari segi jalur mengambil sunnahnya. Ya, mengapa demikian? Kalau jika dikatakan sama, mengapa harus ada dua organisasi tersebut? Makanya mereka menonjolkan perbedaan mereka. Nah, dalam organisasi tersebut mereka para organisasi itu sangat membantu mahasiswa dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, ya kehidupan di universitas maupun di
luar universitas. Dan penulis juga mengatakan memiliki pengalaman di mana penulis juga pernah menghadiri seminar ATI atau seminar yang diadakan Anjuman Tholabah Islam. Di situ para orator ATI memberikan pidato-pidato yang keras, di mana hal itu sangat menggugah emosional para mahasiswa. Nah, walaupun demikian, tapi ATI juga masih sangat menghargai sunnah-sunnah agama Islam yang apalagi dari orang-orang Barelwi itu tadi. Jadi mereka itu hanya sebatas menggugahkan emosi mereka bahwa seminar tersebut ternyata adalah salah satu dari kontra publik Pakistan, di mana masalah-masalah yang ada untuk memulai aksi atau demo untuk pemerintahan Pakistan. Di mana selanjutnya salah satu menteri Pakistan yaitu Imran Khan itu membuat argumen yang memfokuskan perhatiannya dalam intelektual umat Islam bahwa mereka harus mengejar ke barat. Nah, argumen tersebut padahal bertolak belakang kepada orang-orang lain, di mana orang lain mengatakan barat itu harus disingkirkan kalau dalam Islam. Maksudnya kalau orang-orang yang Islamnya kental gitu loh. Mengapa demikian? Karena budaya-budaya barat itu bisa merusak kepribadian ketika kita tidak bisa menjaga keimanan kita masing-masing. Nah, selanjutnya adalah walaupun ATI secara independen adalah hanya untuk organisasinya, tapi mereka kalau dikatakan sebagai Deobandi itu tidak mau, mereka tidak mengakui, melainkan mereka menghargai pendapat Ahlus Sunnah, terutama yang beraliansi politik dengan Jamiyati Ulama Pakistan yaitu JUP, di mana JUP itu ingin memisahkan diri dari dari MMA, Mutahidah Majelis Amal, di mana itu yang bernaung kepada Presiden Pakistan. Hal tersebut dikarenakan adanya kontra publik yang yang terjadi dimulai dari pemerintahan yang secara sengaja itu tidak memperhatikan mahasiswanya, sehingga itu membuat mahasiswa menjadikan emosi mereka itu memuncak, seperti yang ada masalah yang ada dalam universitas tersebut adalah air tidak mengalir sampai asrama sampai asrama cowok. Nah, itu air tidak mengalir itu tidak digagas oleh pemerintah. Di situ mahasiswa menjalankan aksi atau demo untuk mendemo pemerintah, padahal demo tersebut itu tidak ada kaitannya dengan air atau air mengalir itu, melainkan mahasiswa itu mencari perhatian terhadap pemerintah agar diperhatikan. Nah, penulis menuliskan hal tersebut di mana tidak ada solusi atau penyelesaian masalah yang ada dalam Universitas Islamabad dengan pemerintah atau kontra publik itu tadi. Penulis hanya mengatakan pengalaman-pengalaman dan masalah-masalah yang ada dalam Universitas Islamabad. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.